Hai, Boy. Hai, Apa kabar, Boy? baik. Apa kabar Kak Helmi? Gue pikir lu udah kesini tadi. Enggak jadi ke Bogor. Enggak, gue dari Ah, rumah. Itu di Bogor tuh. ini di Bogor nih, keren banget di belakang gua Enak tuh. banget hidup kayak gitu, hijau semua. Boy, Ya, ah, ini kita kan mestinya harus di balik pintu nih, ngebongkar rumah siapa nih kita di Bogor mestinya. cariin dong yang keren di sana. Gue datengin deh, Kak. Wih, itu rumahnya Boy ya? Iya, ini daerah living room tuh. Lihat tuh sini. Di rumah? Ada green screen juga di situ. Jadi kalau butuh syuting apa-apa udah ready. Aduh, mestinya rumah lu juga dong dibongkar. Jangan lu ngebongkarin rumah orang aja. Aduh, rumah kita mah nggak ada apa-apanya. Masuk pintu udah mentok langsung. Closing acaranya cepet. Kalau rumah idaman menurut Boy William tuh kayak apa sih? Jadi gue yang ngebongkar nih. Kalau gue nih sukanya rumah yang benar-benar tahu tinggi. Ini idaman ya. Pengennya Ya. sih di cliff tinggi, sekitaran tuh hijau. Tuh kayak gitu, kayak di background-nya Kak Helmi. Pokoknya kalau kita ngeliat keluar tuh semuanya hijau. Aku tuh orangnya bukan orang kota banget Kak Helmi, jadi maksudnya aku lebih suka kayak pemandangan-pemandangan asri gitu, yang segar, sejuk gitu. Oh gitu ya. Boy, lu Iya. jangan ngebongkar rumah orang doang. Jadi suatu saat mungkin gua ke tempat lu gitu ya untuk ngebongkar rumah Boy William kayak apa sih? Boleh, boleh, boleh. Kita belum pernah collab nih, Boy. Iya, ayo, mau dong. Mau banget, tapi jangan bongkar rumah gua mah biasa banget gitu. Bisa aja ngerendahnya. Boy, ada nggak pengalaman Boy selama udah berapa rumah sih yang dikunjungin oleh Boy Williams? Sekarang kita udah kalau nggak salah berapa episode ya guys? Kita kalau nggak salah udah 7 rumah, 7 episode atau 8. Aku lupa, benar-benar lupa. 8 Cuman rumah. cuman kita masih filming kok, kita masih banyak stok yang belum tayang. Jadi lumayan lah, we've had quite a few. Oke, dari sekian banyak rumah yang Boy kunjungin, menurut Boy yang mana yang ini keren banget, yang gue suka banget? Um, Banyak sih yang keren-keren, tapi berhubung aku suka ini ya, kayak asri, sejuk gitu, yang nyaman. Yang terakhir tuh rumahnya Momo Geisha. Siapa? Momo Geisha. Momo. Oh, yang di Bali ya? Bukan, Momo Geisha tinggal di Malang. Oh, Dia di Malang. Itu ya, gila rumahnya ya. udah rumahnya keren, mobilnya bagus, Mobilnya terus top pemandangannya gitu. juga, pemandangannya apa sih, kayak begitu. Kita kalau buka kaca tuh benar-benar hijau kayak gitu. Iya. Dan itu Gue susah banget nonton itu. dapetin kalau di Jakarta kan. Gue nonton itu yang kamarnya gila gede banget itu ya. Iya, itu keren sih. Dan Kalau sejuk Kak Helmi gitu suka ya. yang mana? Nonton yang mana Kak Helmi? Yang itu yang lo ke rumahnya Momo Geisha, gue nonton. Wah iya, itu gue suka banget rumahnya. Ijo-ijo gitu ya. Boy pernah juga apa mengunjungin Pak Jokowi di Bogor ya? Punya pengalaman nggak Boy di Bogor, Boy? Iya, Bogor sih. Ini by the way Kak Helmi lagi di Bogor ya? Di Bogor lah. Pantas aja bagus. Saya di lokasi nih. Ya elah, pantas aja bagus banget. Aku kalau ke Bogor, aku paling demen kalau salah satu wisata aku tuh ke Bogor. Selain makanannya gitu, pemandangannya Oke. hijau semua. Beda sama Jakarta lah. Kita kalau mau nyari ketenangan, lari kita ke Bogor. Terus semuanya hijau, ngeliatnya enak. Jadi waktu ke rumahnya Pak Jokowi, ke istana ya, Ya. itu kita sebenarnya sih nggak begitu kemana-mana. Karena kita keliling-liling di istananya doang. Cuman setelah syutingnya selesai, kita keliling Bogor, enak banget. Sampai aku sama tim aku sempat ngomong, apa kalau ada tanah murah kita beli aja di sini apa ya? Sering ke Bogor dong, Boy? Lumayan. Kita suka bolak-balik Bogor karena udaranya enak, sejuk gitu. Makanannya kita suka banget sama asinan Bogor, Kak Helmi. Oh, doyan makan juga ya? Waduh, lumayan. Perut nih gendut nih sekarang. Ini siapa nih, Boy? Ini ada yang kayaknya ada yang keringetan mau masuk nih, Boy. Mana? Hai. Hai. Baik, wow, kalian dari sana. Elbow. Oh, hai semua. Dari mana kamu? Dari lari. Lari dari kenyataan. Aduh, itu lebih capek, nggak nyampe-nyampe. Boy, kok nggak kesini sih? Ih, gak asik banget anaknya. Kita kesini Iya, aku di rumah. WFH biasa.
Ya ampun, lo mesti nyobain deh lari di sini kapan-kapan one day. Kita Enak lari ya? bareng ya. Gue Oh, baru yuk. aja kelar. Hari ini 10 kilo. Muter-muter Serius. Bogor. Keliling Boy. mana aja? Dia muter-muter lah. Muter-muter. Apa? Kemana aja? Wah, dari tadi lewatin sini Sumarekon Bogor, balik lagi udah lihat Mas Helmi dari bawah, pengen dadah lagi ngobrol. Ya udah sekarang Ada udah Boy kelar. William. Lumayan. Hai Boy. Hai. Ngobrol-ngobrol Apa kabar tiba-tiba Kamelania? YouTuber papan atas Indonesia. Gila sih. Aduh, Semua enggak. orang pengen Mana dia ada, aku kunjungin mah tuh. anak bawang, masih belajar. Masih belajar dari orang hebat kayak kalian. Paling bisa kalau meninggi di atas merendah di atas bukit gitu. Iya, iya. Tetap aja tinggi. Tetap aja Dia tinggi. merendah di atas gunung dia. Iya Boy bener. William. Tapi nggak ada yang ngalahin gunung di sini. Mohon maaf nih. Yang di atas bukit tuh kalian kali. Itu kelihatan bukit. Pemandangan Kita bukit. di sini, Boy. Boy, Ini pemandangan yang nggak bisa dibayar pakai uang. Melanie ya, gila loh. Dia Melly gila sih, Mas. lari tapi dandan, Boy. Wih, Lu lihat tuh dia make up-nya full, gini, Boy. gini. Coba ya, coba Ya. aku luruskan dulu ya. Apa-apa? Manfaat dari berlari itu banyak, Oke. Mas. Sehat udah pasti, Pasti, ya ya, kan? betul, tahu. Bahagia udah Oke. pasti, endorfin berlimpah ruah ya nggak? Oke, terus Satu lagi, nyari jodoh. ya itu dia tuh. Boy, Oh. dia nggak dandannya udah cantik, dia dandan. Ini lari atau mau nyari jodoh sebenarnya Ya dia. saya begitu, orang-orang zaman sekarang sepedahan, lari itu padahal bukan untuk olahraga, untuk mejeng. Oh, tapi kalau gue kan bener-bener lari beneran Mas Helmi. Gitu ya. Tapi di sisi lain juga side job nyari Nyari jodoh. jodoh. Ketemu tadi. Enggak. Banyak yang sepedaan tuh tadi. Mm, Sepedaan, ada orang pergi golf gitu. Iya, enggak ada satupun nih. Nggak Soalnya ada. aku larinya kekencengan kali. Oh gitu. Kamu main golf? Aku nggak main golf. Ya kan lantar ketemu. Ih, nyebelin banget. Nyebelin banget. Nggak Boy boleh. gitu tuh. Nyebelin banget. Nggak boleh ngomongin masa lalu. Awas ya. Gua ngomongin golfer kenapa emang? Udah Mas. Boy, olahraga lu apa sih, Boy? Apa sekarang sih olahraganya nyari uang, olahraga otak. Tapi Bukan kadang, olahraga, Boy. tapi kalau lagi ada waktu gitu suka lari komplek gitu. Aha. Atau sekarang kan lagi ngetren sepedaan, jadi sepedaan. Dulu sih suka Oke. nge-gym. Dulu paling Aha. olahraga yang bisa tuh nge-gym, cuman sekarang karena lagi PSBB begini kan gym nggak ada yang bisa dipakai. Oke. Jadi ya udah, jadi akhir-akhir ini kalau ada waktu ya lari kayak Kamelania gitu-gitu, lari-lari. That's it. Pretty much it. Dan selanjutnya Iya. ya nyari duit, olahraga otak kayak Helmi biar sukses kayak kalian. Tapi gini sih Mas Helmi, Ya. gini Boy, kalau sekarang kan lagi pandemi gini ya, Betul. kita tuh dari awal udah dikasih tahu sama pemerintah, mesti 3M gitu Ya, kan betul. diingetin ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi ada satu yang sebenarnya harus dilakuin, Apa? cuman kitanya lupa dan abai, olahraga. Iya. Ya, Olahraga tuh, Olahraga jemur. iya, Ya, olahraga itu adalah hal yang paling mudah yang bisa Ya. kita lakukan untuk ngedapetin kesehatan. Ya. Katanya Olahraga itu susah. ya paling enak kan di alam terbuka lah ya, Mel. Nah. Kita jemur dapat matahari pagi itu keren tuh. Bener banget. Iya. Apalagi olahraganya kalau di sini ya, Mas. Ya, Ini kan berapa ratus meter ya? 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Ya. Bogor itu kan. Hmm. Beda sama Jakarta, Boy. Jadi Wow. feel-nya kalau lo lari di sini itu juga udah pasti berbeda. Udaranya kan lebih Gue dapat riset nih, sejuk. Boy, Mel. Kalau kita tinggal di daerah ketinggian gitu, di atas 300 sampai 500 itu ada beberapa penyakit yang agak bisa dikurangin Yes. kemungkinannya. Mulai dari obesitas, Betul. diabetes, kemungkinan stroke dan Ya. beberapa penyakit-penyakit lain tuh. Metabolic syndrome ya. Ya, itu bagus banget gitu. Pasti, Jadi- udaranya juga udah beda kan. Banget. Udah gitu kalau aku kan pelari maraton ya, Boy. Ya. Larinya 42 kilo. Latihannya mesti di tempat yang emang proper. Ya, Iya. Ya kan? Nah, kalau di rumah gitu ya, yang keluar dikit udah ada angkot. Ya enggak? nah, Ya. Keluar dikit udah ada kampung. knalpot. Iya, bagaimana caranya saya mau lari? Kita Nah, kalau kita beli aja kali ya properti di sana yuk. itu Daripada dia. kita ngomongin terus mimpi-mimpi doang, beli aja Dari apa. tadi gue lari tuh sambil ngeliat kanan, ngeliat kiri, ya Allah amin, ya Allah amin, gitu larinya. Dia nyari jodoh, Boy. Jangan gitu dong, Ini semua Indonesia denger nanti. Ya itu siapa tahu nanti banyak yang mengajukan proposal. Proposal. Ingat nyari calon harus yang matanya bagus, Mata pencaharian. pencaharian. Ya. Tuh Boy, gue baru Setuju nggak, dapat. Boy? Iya. Agree? Agree banget. Iyalah. Agree dong. Bukan yang setia ya? Setia sih oke. Oke. Setia sih oke. Ini jadi ngomongin jodoh gini sih.
Saya juga sekarang udah mulai sepedaan. Yes. Istri saya juga kayak dia, Boy. Jadi Oh, kami iya? tuh kemarin 2 minggu lalu saya dengan Farah Queen. Farah Queen tuh hitungannya ponakan, ya ini ketemu lagi, Boy. Dia, I mean, she is very connected to me gitu. Karena Oke. istri saya itu adalah kayak anak angkatnya ibunya ini yang di sebelah gue ini. Jadi dari kecil, Ya. istrinya Mas Helmi tuh udah dibawa sama mamahnya aku kemana-mana keluar Hmm. negeri buat nari. Jadi istrinya Mas Helmi tuh penari. Penari. My mom itu adalah penari istana zaman dulu. Jadi ya udah kayak anaknya sendiri. Ini kayak berarti kayak kakak gue. Oh, wow. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain, Boy. Kemarin sama Farah Queen, ini sama Melanie, ya udah deh. Nasib gue. Padahal udah jauh-jauh ke Bogor mau ngumpet ngapain gitu, ketemunya ya. Nggak bisa ngumpet gitu. Tapi emang iya sih. Boy, gue mau ngomong sedikit nih mengenai rumah di Summarecon Bogor. Kalau konsep rumah yang dimiliki sama Summarecon Bogor itu kan rumah nyaman ya. Gue udah yang ke beberapa kali, Ya, ya, Mas. ya. Mungkin jangan itu dulu deh, Mel. Mungkin nanya, Boy, yang rumah yang lu mau tuh. Oh, Boy dulu. Ya, Oke, itu boleh. kayak apa sih? Tadi udah ini mungkin lebih detail gitu. Kan karena kita ini Impian orang ya. aktif ya. Aktif gitu, banyak kegiatan. Sekarang juga ada work from home gitu. Ya. How do you find the ideal home untuk seorang Boy William? Tahu nggak, Kak Helmi, Kak Melania nih ya, yang banyak Yes. orang nggak tahu nih ya, aku tuh sebenarnya bukan orang kota banget. Sebenarnya tuh aku ambivert, tau ambivert nggak? Jadi sebenarnya introvert, tapi bisa extrovert di situasi-situasi tertentu kalau dibutuhkan. Ya, high five. Kalau memang dibutuhkan sama Agak-agak nggak percaya tuh. atau kita harus Boy William kolaborasi. introvert nggak banget tuh, nggak tahu deh. Ya, oke. Ya kan terus. orang-orang mikirnya gitu kan, semua orang Ya. gak ada yang percaya. Tapi sebenarnya aku tuh anak rumahan banget. I like to stay home, tapi don't get me wrong, I like to have a drink at the bar gitu. Cuman aku bukan yang, yuk let's go to the club, ayo kita 20 orang, let's go. Aku gak kayak gitu kan. Jadi ketika aku kerja udah rame gitu, aku sebenarnya pengen pulang tuh kalau idealistically, pengen pulang ke tempat yang benar-benar kayak secluded. Kalau bisa ngeliatnya alam aja, jadi banyak alam, sejuk, pokoknya asri dan pokoknya itu tipikal aku. Terus banyak kaca, jadi kita bisa ngelihat ke dan ya jadi gimana ya, hidup balance, kita kerja ngeluarin sisi extrovertnya kita, terus kan kita habis baterai pulang lagi ngecas ngeliat ke alam, kan enak gitu. That's my ideal life. Oke, Kalau jadi Melanie? tuh rumah idamannya dia ya. Kalau Melanie? Kalau Ya, aku Melanie, sebenarnya 11-12 sih sama Boy. Ya. Emang anak rumahan banget. Jadi mau nggak mau di masa kayak gini, rumahnya harus dibikin enak, Mas. Kalau nggak ya gimana ya? Tiap hari di rumah, ya kan? Interaksinya sama orang rumah lo lagi gitu. Harus sepewek mungkin gitu, se-comfortable mungkin. Tapi lingkungan juga nggak kalah penting, Mas. Oke. Rumahnya enak, tapi lingkungannya nggak mumpuni. Terus gimana? Apalagi kamu banyak outdoor ya. Benar. Kegiatannya outdoor, lari gitu. Lari. Terus aku sekarang juga lagi belajar bikin YouTube. Kayak Mas Helmi. Jadi Kita bikin pemula lah. Wow. beneran. Aku lagi belajar bikin YouTube, Boy. Jadi ada Kontennya YouTube apa? Konten apa, Kak? namanya Fit with Mel. Kontennya tentang lari. Wih, boleh aku nonton ya, aku subscribe ya. Gue udah subscribe. Bener ya, Mas? Mel, ini Boy, dia ini pelarinya serius, Boy. Kalau istri saya lari, cuman kan larinya kan untuk untuk sehat. Kalau ini serius, kamu udah ikut maraton dunia itu yang mana aja? Aku udah World Major udah 5. Jadi World ada Major tuh ada 5 ya? Tokyo, London, New York, Chicago, and Boston. and Berlin. Berlin. Satu lagi Boston. Satu lagi Boston. Boston aku belum bisa masuk, Boy. Karena kualifikasi waktu finishnya. Yang paling handicap paling sulit itu Boston. Boston. Bayar boleh, tapi sifatnya charity dan lo harus bayar di atas 150 juta kalau mau dapat slot di sana. Yang Just only for the bener. slot. Yes, dan karena itu gue pengen banget bikin orang Indonesia semuanya cinta olahraga. That's why gue bikin si YouTube ini. Gitu, Berapa menit sih rekor terbaik waktunya Melanie? Maraton 3 jam 49 menit. 3 jam 49 menit. Itu profesional udah ya hitungannya. Terlatih. Terlatih. Itu ada kategorinya sendiri. Ada. Jadi kalau sub 4 di bawah 4 jam itu biasanya amatir yang terlatih. Tapi 4 jam ke atas itu udah recreational runners biasanya. Cuman yang terlatih itu sub 4 nggak banyak, Mas, di Indonesia. Jadi memang I'm aiming for that. Orang Indonesia yang cewek siapa aja? Kenapa, Boy? Kalau misalnya kameranya gitu, kalau lari non-stop ya, how long? Bisa berapa lama? Non-stop ya, nggak pakai break. Ya itu dia, Itu 3 dia. jam 49 menit.
Oh my. 442 kilometers. Dan 42,195 kilometers. That's for marathon. That's Jadi kamu crazy. major itu semua udah kecuali Boston. Kecuali Boston. Karena Saya- aku harus bisa lari di 3 jam 40 menit. Saya gini-gini pernah ke Boston Marathon. Oh serius? Iya, ngelihat garis finishnya doang. Gak apa-apa. Ya, I was in Boston. Nih Right. cerita lucu. I was in Boston yang satu hari sebelum the Boston bombing, yang ada Okay. pengeboman itu. Saya waktu itu dapat training di MIT. Jadi kita tahu besok Boston akan melakukan Boston Marathon yang legend itu. Kita ngelihat garis finish dan sorenya saya terbang ke Las Vegas dan besoknya bom. Saya bilang, aduh, untung saya udah keluar, Boy. Kalau nggak saya akan stranded di Susah Boston. keluar Bostonnya, iya. Memang keren, Boy. Keren. Jadi Boy, one day kita mesti lari bareng ya. Mau, ayo ajak ya. Alright, sama istrinya Mas Helmi. Mas Helmi nggak usah. Saya Kalau naik ngajak sepeda. Boy sabar-sabar ya. Saya sekarang banyak sepedaan, Boy. Mas Helmi Iya. Boy aja, pakai Ya. sepeda ya. Saya sepeda. Atau kalian lari, aku sepedaan di samping. Ya kita berdua aja sepedaan. Kapan larinya kita? Oh, itu keringetan juga. Oh iya sih. Iya, Daripada keringetan. keingetan ya. Iya, daripada dia mulai yang keingetan siapa, Boy. Dia suka. Aduh, sambil minum ya. Ya, nanti. Ada minuman Oh, ada di minum. sini. Enjoy. Oh ya, saya hanya ingin ngingetin nih. Jadi untuk peserta webinar, wah luar biasa. Berapa peserta kita? Berapa ribu? 400 lebih. Ya, 400 lebih sudah. Ya, target kita ribuan. Katanya yang daftar itu ribuan. Jadi akan ada hadiah luar biasa. Ada 3 sepeda lipat. Ya, ada 5 vacuum robot. Wih. Ya, jadi dan ada 10 voucher belanja. Nice. Waduh. Serius? Luar biasa. Jadi oke banget. Jadi sekali lagi silakan yang mengajukan pertanyaan apa aja kita akan bahas. Ya, jangan Ya. yang personal tapi ya pertanyaannya. Ya. Serem, jawabnya serem kalau personal question. Oh iya. Ya, tapi kan kalau yang ini nanti kita akan untuk kalau ada pertanyaan untuk Melanie, are you available apa gitu itu nanti kita akan skip sendiri gitu. Helmi mulai. Jadi Boy, Bogor itu luar biasa. Saya Ya. dengan kota Bogor sangat dekat karena dulu saya waktu keluar dari Palembang saya kuliah dulu di IPB ya di Ya, saya kuliah 2,5 bulan waktu itu perintis 2 matrikulasi. Bulan Mei saya udah kuliah di Bogor. Ya sebelum akhirnya saya melamar masuk STAN dan diterima di STAN saya pindah. Jadi saya sempat tinggal di Bogor. Tapi I miss Bogor gitu. Begitu saya masuk Jakarta crowded gitu. Ya. Jadi menurut Bogor itu bagian yang sangat. Jadi Bogor itu Mel secara sejarah juga luar biasa. Yes. Dulu bayangkan ya, Gubernur Jenderal Belanda, ya, dia sengaja memilih rumah pemukiman walaupun kerjanya di Batavia adalah di Kota Bogor, Buitenzorg, ya. Itu yang sekarang rumahnya itu, ya, yang sekarang menjadi istana presiden. Yep. Jadi he has reason, pasti dia punya alasan. Karena Bogor tuh kotanya nyaman, ya luar biasa dingin ya, kemudian pemandangan bagus, hijau, banyak pohon dan ada ketinggian yang tadi saya katakan ternyata kalau kita tinggal di daerah ketinggian itu very good for health. Jadi Yes. sangat bagus untuk kesehatan ya. Jadi menurut saya sih saya aja lagi mempertimbangkan mungkin punya rumah untuk liburan gitu di Bogor gitu. Jadi menurut saya Itu kenapa petinggi-petinggi kita tuh rumahnya banyak yang di Bogor ya? ya karena Ya. alasannya itu. Alasannya itu Mungkin di ternyata. Jakarta sumpek gitu ya, Iya, sumpek. iya. Density-nya padat banget Iya, gitu. iya, benar. Density banget. Ya, jadi saya kan di YouTube saya kan selalu ada rapid question tuh. Wah, Untuk Boy dan Melanie. Kalau ngeri. milih ya tinggal di daerah padat ya di kota atau di daerah hijau dengan lingkungan yang asri tapi di luar kota seperti Bogor. luar kota seperti Bogor lah, Bogor. Dan do it then. Oh, Ya lakukan. Jadi menurut saya dengan sekarang COVID di mana kita work from home Yap. ya. Jadi kita berkantor pun ya tidak lagi di gedung-gedung gitu. Dan kita sekarang lebih enak itu ngobrol kan di alam terbuka kayak gini nih. wah iya benar Ya banget dan sih. Bogor boleh makan, boleh dine in gitu. Jadi ya jadi Tapi dengan protokol yang ketat juga di sini ya, Mas. Tetap dong 3M. Yes. 3M tetap. Yap. Wow. Wah, emang iya sih. Mel kegiatan apa aja sih setiap pagi? Aku siaran radio sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang, tiap pagi jam 6 sampai jam 10. Ke studio atau dari rumah? Ke studio, tapi sekarang memang dikurangin durasinya. Oke. Oh. Mm-mm. Acara apa sih?
acara masih pagi-pagi, e-radio. Pagi-pagi? Ya. Sendiri? Berdua, prime time, sama Riko Ceper. Oh, dengan Riko Ceper? Nggak bosan lo lihat Riko? Bosan banget. Riko, sorry. Hai Mas Riko, mudah-mudahan lo nggak lihat. Ya Allah, maafin ya. Dia jarang dia nonton beginian. Iya. Dia sibuk nyari duit juga, Iya, Riko. benar. Riko lagi bikin YouTube juga, Boy? Yoi, Riko Ceper Channel. Dan kalau Boy lo milih juga di daerah yang terbuka dengan lingkungan yang bagus ya? Pasti. Itu mah easy question. Mikir dua Easy kali question. pasti. Very easy, kurang kayak di Bogor. susah. Salah gue nanya. Iya, kegampangan itu mah. Jangan repeat question tuh, jangan kayak gitu tuh. Boy, apa activity lo, Boy? Sehari-hari? Right now? Ya? Right now bikin konten, ngunjungin rumah-rumah orang, terus undang-undang orang ke dalam mobil, ada konten namanya Nebeng Boy juga. Oke. Terus ya television stuff dan ya gitu-gitu aja lah. Nothing special. Mencari uang yang penting ya, Boy. Iya, nyari duit. Jangan sehari-hari. It's very fun lah maksudnya. Kalian kebayang nggak kayak misalkan kita membuat sesuatu, awal-awalnya it's so cool. Lama-lama it becomes like a job. Ya. Oke. Iya kan? Ya udah jadi kayak like a job. Iya sih Mas, kayak aku di lari ya Boy, aku juga gitu Mas. Awalnya dari hobi, senang sampai akhirnya dibayar orang untuk lari gitu. Nah, kayak gitu lah. Dibayar dong, kan aku jadi ambasador buat beberapa brand gitu. Itu dibayar sama mereka untuk pergi ke luar negeri, mereka semua yang support. Ih, luar biasa. Oh, ditempel-tempel gitu ya? Tempel-tempel di baju. Yes. Enak banget hidupnya Kak Melania. Makanya lo mesti ikutan lari. Jadi dibayar untuk sehat. Dan dibayar untuk melakukan apa yang gue suka. Iya. Right? Orang mah bayar untuk ke gym, bayar untuk panggil personal trainer. Ini dibayar untuk sehat. Alhamdulillah, berkahnya aku. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa kayak gitu ya. Hidup lebih sehat, itu penting banget. Siapa yang bayar gue nanti? Aku. Pakai kasih sayang ya. Oke. Baik, kita punya, ini teman gue nih, sahabat saya lama gitu. Kita akan banyak bertanya-tanya tentang apa yang kita obrolin hari ini. Ya, saya akan undang nih, Melanie juga kenal, karena kita juga kenal lama, Boy. Ya, Pak Sarip Benyamin, Direktur Sumarekon. Yes. Hai Pak Ben, kita manggilnya Pak Ben. Pak Ben. Pak Ben. Halo. Muda banget nih, milenial banget. Hai Pak Ben. Halo. Hai Pak Ben. Halo. What's up? Pagi Pak Ben. Pagi. Yeah. Apa kabar Pak? Luar biasa. Wih, pemandangannya keren banget di belakang ya. Iya, luar biasa. Walaupun agak berkabut-kabut. Iya, beda sama pemandangannya itu, background-nya Boy itu. Pak Ben, tenang. Ini kan green screen. Nanti aku rubah deh jadi Astri. Siap. Bisa. Pak Ben di mana? Kok pakai masker, Pak Ben? Iya, saya ini soalnya di ruangan ber-AC, terus tadi dengerin Melanie harus apa, tapi 3M ya. Di sini ada kru kamera, jadi harus pakai masker. Kalau Helmi kan di udara terbuka tuh. Iya. Kita kan sesuai anjuran Menteri Kesehatan ya, anggap semua yang di sekeliling kita ini OTG. Kita jaga jarak juga kok. Kita jaga jarak. Saya menjaga semuanya dari Melanie. Ya. Siap. Pak Ben, kenapa sih Sumarekon milih Bogor, Pak Ben? Lah, sebenarnya tadi udah dijawab ya, saya dengerin ya. Jadi Bogor tuh memang luar biasa ya. Banyak sekali positifnya. Dan memang kebetulan kan gini ya, jadi Sumarekon kan udah punya tuh di Kelapa Gading, punya di barat Jakarta itu Sumarekon Serpong, punya di timur Jakarta itu Sumarekon Bekasi. Nah, owner Sumarekon ini sebenarnya cita-citanya udah lama nih. Pengen punya sesuatu masterpiece di selatan Jakarta. Cuman cita-citanya udah lama, kesampaiannya 2020 ini. Oke. Ya, karena barang-barang yang bagus pasti nggak gampang dapatnya. Oh, gitu ya. Jadi, terus kenapa kalau ngomong di selatan Jakarta, itu Bogor, kenapa lokasi Bogor kan gede banget. Ada kota, ada kabupaten. Kenapa di lokasi ini, Pak Ben? Ya, jadi kita memang ini 8 tahun yang lalu kita ketemu dengan Imora Motor Group yang memang sudah punya lahan di sini. Waktu itu lahannya kurang lebih 250 hektar dan menurut kita tuh lokasinya ideal sekali karena memang dia bersisian langsung sama Kota Bogor. Oh, nempel ya? Nempel. Jadi dia hanya dibatasi Jalan Tol Jagorawi, dia tuh nempel sekali.
Jadi kalau kota Bogor itu baratnya Jagorawi, kalau Sumarekon Bogor ini timurnya Jagorawi. Jadi tinggal underpass saja udah nyambung tuh. Nah, menurut kita itu penting sekali tuh lokasi itu kalau nempel. Karena kita kan pengen bikin kota mandiri ya. Kota mandiri itu kan pasti harus ada pengunjung ya, harus ada penghuni, ada pengunjung. Nah, dengan kondisi Bogor yang saat ini cukup padat ya, bahkan sangat padat ya. Jadi itu pas sekali tuh untuk apa kita bangun sebuah kota mandiri. Oh, gitu. Pak Ben, menyiapkan sebuah infrastruktur atau gini deh, saya balik untuk mencari kawasan karena Sumarekon tuh selalu bikin kota kan? Kayak Bekasi bikin kota, di Makassar juga begitu. Mencari 500 hektar itu tidak gampang kan, Pak Ben? Apalagi memikirkan aksesnya harus bagus. Yang disiapin pasti banyak banget kan, Mas Helmi ya? Nah, tadi kan saya udah bilang tuh, kita 2003 ketemu dengan Honda Imoram motor. Kenapa 2020 ini baru launching? Artinya memang sangat tidak mudah. Jadi kita selama 8 tahun ini tadi nyiapin dari 250 hektar menjadi 500 hektar. Karena untuk sebuah kota mandiri, itu luasnya yang ideal kurang lebih 500 hektar. Nah, berikutnya kita harus nyiapin juga akses. Akses nih kira-kira lebih kita siapin dalam 5 tahun nih. Akses tol langsung ya. Kita namanya pintu tol Bogor Selatan. Jadi kurang lebih 8 tahun nih, luar biasa sekali. Wah, hebat ya. Jadi udah dari lama sampai sekarang baru benar-benar fixnya ya. Iya, jadi nggak gampang tuh Boy untuk bikin ini. Beda sama Helmi Yahya bedah rumah semalam selesai. Tapi kalau bedah kawasan, bedah sebuah kota mandiri, Pak Helmi, acaranya 8 tahun nih. Bener. Pak Ben, tadi kan udah sempat ngomongin masalah harus bikin akses jalan tol, dan dari 250 hektar jadi 500 hektar. Apalagi sih kalau untuk membangun sebuah kota kayak gitu ya, untuk Sumarekon Bogor sendiri deh ya, kalau nggak di-compare sama yang tantangan apa yang ada gitu. Ya, tantangan tadi tuh, pembebasan tanah tuh sulit sekali, terus terang sulit sekali. Makin kesini makin sulit, makin tidak mudah. Coba kita perhatiin aja, dalam 5 tahun terakhir, mana ada kota mandiri yang muncul ya, hampir jarang sekali. Karena memang kita sebagai developer tuh kesulitannya di situ. Beda sama misalkan pabrik kue ya, itu bahan bakunya mau pemesanan banyak tinggal beli bahan baku gampang ya. Tapi kalau developer tuh memang kesulitan terbesar adalah menyiapkan bahan baku, itu satu, kedua menyiapkan akses. Itu 2 hal yang paling sulit tuh. Jadi kalau pengen jadi developer itu harus belajar 2 hal tadi itu. Bagaimana menyiapkan lahan dalam luas yang cukup, ya di samping tentunya butuh dana yang luar biasa ya. Karena 8 tahun itu kan uang ditumpuk terus tuh, digulung terus istilahnya. Jadi napas tuh harus panjang nih. Kalau bicara lari, ini lari maraton nih. Bener. Bener Pak. Mas Helmi nggak mau jadi... Kalau habis napas tahun ke-5, tahun ke-6 kan nggak jadi nih. Jadi developer tuh memang yang bagus adalah napasnya harus panjang. Oh Mas. Jadi benar-benar harus nyiapin lahannya benar-benar siap, 500 hektar, ada akses. Tapi Pak, congrats ya, akhirnya udah jadi. Saya sih, main properti juga, tapi nggak kayak Sumarekon lah. Kalau Sumarekon itu, wah, gila sih. Udah 40 berapa tahun Pak Ben? 45 tahun Mas Helmi. Dan konsentrasi Sumarekon tuh hanya konsentrasi di pembangunan properti. Yes. Nggak pernah ada bisnis di luar properti, Boy. Exactly. Dan very committed gitu loh. Jadi nggak cuma ngebangun doang, tapi juga bikin lingkungannya hidup. Itulah yang membuat nama Sumarekon itu menjadi jaminan mutu. Dimanapun dia bangun, orang tidak pernah meragukan. Pak Ben, kalau ini kan agak... Tadi saya masuk melalui tol Bogor Selatan itu ya, walaupun dibuka, tadi kita lewat sana ya, Melani juga gitu ya. Kan konturnya kan agak berbeda dengan kota-kota Sumarekon yang lain, karena ini kan banyak, ada jurang, ada bukit, hilly, gitu. Ya? Hilly, very hilly gitu. Keren, tetapi kan buangnya banyak, Pak Ben. Iya, jadi itu tantangan lagi tuh. Jadi memang satu ya, kalau bicara developer itu kan bicara beli bahan baku, itu tanah, terus berapa sih yang bisa jadi apa? Ya ibarat kalau kita mau bikin sate kan gitu ya, bikin misalkan restoran mau bikin sate, beli ayamnya berapa kilo, jadi satenya berapa kilo.
Oke. Kalau di dunia developer itu misalkan kita punya lahan 100 hektar, itu kalau di dataran rendah umumnya jadi dagingnya itu, jadi yang bisa dijual 60%. 60%. Jadi kalau 100 ya 60 hektar bisa kita jual. 40 hektarnya itu untuk jalan, untuk saluran, untuk hijau dan lain sebagainya ya. Untuk utilitas, untuk sarana. Tapi kalau di Bogor ini memang ada satu hal tuh masalah peraturan, kedua juga tadi yang Pak Helmi sampaikan tuh masalah kontur. Dagingnya tuh hanya 38%. Jadi 72% jadi sarana prasarana dan pemandangan nih Pak Ben. 62 Pak Helmi. Nah, 62. Iya. Nah, jadi harga buat developer tuh sebenarnya cukup berat ya karena dari 100% hanya 38% yang jadi daging. Masih ada plusnya lagi nih, Plusnya adalah untuk pembangunan infrastruktur pun biayanya jauh lebih tinggi dibanding dataran rendah. Tapi jadi di sisi developer tuh sebenarnya bebannya cukup berat. Tadi itu dagingnya hanya 38%, penyiapan infrastrukturnya jauh lebih berat. Di mana-mana harus kita bikin penguatan dan lain sebagainya. Ada jembatan. Tapi biasanya kalau ada yang berat, pasti ada yang diuntungkan kan. Nah yang diuntungkan adalah pembelinya nanti. Itu dia. Iya dong, pasti dong. Kalau kita masaknya berat, pasti makanannya enak ya. Iya. Jadi lebih banyak ruang terbuka di sini Pak Ben ya? Jauh lebih banyak. Kalau saya hitung tuh kira-kira dibanding dengan dataran rendah itu 2,4 kalinya. Wow. Saya pernah dengar Pak Ben di sini ada dikelilingi oleh 4 gunung ya Pak Ben? Betul. Jadi ini kondisi alam di sini luar biasa ya. Ketinggiannya tuh 300 sampai 500 meter dari di atas permukaan laut. Jadi itu pasti sejuk, pasti juga lebih sehat. Anginnya semilir, nah lebih sehat. Nah, yang hal kedua dikelilingi oleh 4 gunung. Jadi ada Gunung Pancar, Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan Gunung Salak. Jadi nengok kiri gunung, nengok kanan gunung, ke depan gunung, di belakang kita gunung juga. Gila, mau di mana beli rumah dapat gunung ya? Gunung Sahari. Gunung Sahari, bener. Gunung Sahari lu kemana aja udah gunung udah. Bener, cuman di sini yang dapat 4 gunung coba. Oke. Aduh, jadi harga rumahnya kebayang mahal dong ini. Ya Pak Ben? Baru mau ngomong. Semoga nggak mahal-mahal banget. Mau beli gua. Pasti mahal banget dong harga rumahnya. Catat Pak Ben, ada yang mau beli. Habisnya Pak, di Jakarta suka pusing Pak. Ini benar-benar ketutup kemana-mana ya. Biasalah chaos ya. Kalau ngelihat gunung kan hidup jadi enak gitu rasanya. Kalau Pak Ben sendiri deh, Pak Ben penasaran deh. Sebagai you are the head of the Sumare Konting. Rumah nyaman buat Pak Ben itu seperti apa sih? Wah, ini diuji. Ini Boy. Di balik pintu nih. Enggak, Boy, ini jadi perubahan tren. Ya. Perubahan tren. Kalau sebelum pandemi, orang tuh biasanya beli rumah, fokusnya di harga. Ya. Yep. Karena apa? Dia merasa bahwa beli rumah bagus-bagus juga percuma lah. Ya. Beli rumah bagus-bagus juga percuma karena rumah cuma buat numpang tidur. Iya, benar. Ya, kayak Pak Helmi dulu tuh, saya kan sering ketemu sama Pak Helmi. Ya kan kadang janjian pagi sekali atau janjian ntar ketemu ya di PS jam 9 malam. Ya. Kan bisa kebayang ya, keluar rumah jam berapa, pulang rumah nyampe jam berapa. Ya kan Pak Helmi dulu kita sering di jalan ya. Sering ngobrol ya. Nah, artinya rumah itu dulu hanya untuk numpang tidur. Jadi ngapain lah yang bagus-bagus, yang penting harga murah lah. Nah, tapi sejak pandemi konsumen bergeser. Dia harus benar-benar nyari rumah yang nyaman. Nah, rumah yang nyaman tuh apa? Karena memang dia kan hidup, seperti Boy tadi bilang kan, 24 jam di rumah terus tuh. Iya. Cari duitnya di rumah. Jadi rumah yang nyaman tuh kadang-kadang hati-hati ya. Kita kadang-kadang kalau lihat brosur, itu kan kelihatannya indah sekali ya. Ada master bedroom, ada living room. Tapi giliran nanti serah terima, kaget-kaget gitu loh. Pas beli kasur, spring bed, dimasukin nggak cukup. Aduh, ya bener tuh banyak kejadian kayak gitu. Iya, karena kelihatannya nyaman, tapi sebenarnya itu hati-hati gitu. Nah, rumah yang nyaman itu semua ruangannya sebenarnya ideal. Jadi mulai dari living room, kalau kita duduk juga nyaman beserta keluarga ya, terus kemudian dining room buat makan juga enak, kitchen buat istri untuk masak juga nyaman, master bedroomnya oke.
kamar anak kita juga nyaman ya, anak cowok, anak cewek. Iya. Plus termasuk ART kita ya, asisten rumah tangga kita juga happy, nggak sebentar resign ya, karena dia tempat tidurnya nyaman, tempat mandinya nyaman, mau nyuci gampang, mau nyetrika gampang, mau masak gampang, jemur pakaian gampang. Nah itu yang saya sebut rumah yang nyaman. Yap. Ya, jadi karena kalau rumahnya nggak dipikirin ya, ada teman saya bilang, aduh, gue pusing kalau di rumah nih. Baru terasa nih sejak WFH. Kenapa Pak? Itu ART mondar mandir, mau nyetrika lewat sini, mau nyemur lewat lagi. Aduh, gak nyaman sekali. Nah, begitu teman kami ini lihat ke Summarecon Bogor, nah ini yang gue cari katanya. Semua sudah dipikirin. Pak Ben. Nah, terus kemudian plus itu, sinar matahari harus masuk, harus sehat. Terus kemudian rumahnya nggak boleh rapat-rapat ya. Bukan juga ya, supaya angin bisa lewat. Ya. Pak Ben, satu lagi nih Pak Ben. Saya juga mengalami ya, begitu kita harus work from home, kita bekerja tidak, kalau di kantor kita bisa ya, kantor kita cozy, interior bagus ya Boy ya. Cuman begitu kita di rumah, kita bekerja di rumah, rumah pun harus cozy, lingkungan harus bagus, ya kan? Itu yang membuat kita ya, rumah kita harus nyaman betul untuk kita bekerja. Dan satu lagi Pak Ben, ini Bogor gitu ya, di tengah alam terbuka. Syarat kita work from home itu adalah connectivity, internet. Udah dipikirin nggak Pak Ben? Oh iya, internet tuh sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu Summarecon udah memikirkan ya, karena kita udah tahu lah bakal ke depan tuh masyarakat akan sangat tergantung sama internet ya. Benar. Baik dari sekolah, yang masih sekolah, maupun ibu rumah tangga, maupun yang kerja. Jadi Summarecon ini sekarang untuk setiap kawasannya membangun jaringan fiber optik sendiri. Wow. Karena kalau tidak, kita misalkan kerjasama sama salah satu provider. Nah, pada saat kita tanda tangan kontrak, waktu kita mulai kerjasama, dia lagi bagus-bagusnya. Tapi begitu kita udah tekan kontrak 6 bulan kemudian, mungkin karena dia bagus, akhirnya pelanggannya banyak sekali, overload. Waduh, mulai deh. Kita setiap mau googling, yang nguing-nguing mau nonton YouTube-nya Melani, waduh, nguing terus gitu. Ya. Nah, akhirnya Summarecon, waduh, kita mendingan bikin jaringan sendiri. Jadi at any time, kita bisa ganti-ganti provider untuk dia pakai jaringan kita. Wah, iya. Kalau tadi yang pertama kan artinya dia yang udah invest jaringan ya, biasanya kalau udah invest tanda tangan kontraknya minimal 5 tahun dan lebih kita terikat. Benar. Dan kalau anak belajar dari rumah ya, ujian dari rumah, tiba-tiba internet mati, mamahnya yang stres. Iya. Apalagi dia nonton drama Korea juga jaringannya terganggu. Wah, dia habis stres tuh ibu tuh. Aku banget. Itu satu keluarga stres semua tuh. Iya, benar. Iya, karena sekarang semua nonton drama Korea ya. Iya. Apa juga? Pak Ben nonton. Pak Ben lagi nonton ini, Power of Evil. Saya yang suka istri saya. Class of Merit sama Itaewon Class. Itaewon Class. Nonton drakor juga gua. Nemenin istri Pak Ben, hari ini kita nonton juga. Jadi sekarang harta, tahta, kuota itu penting ya. Iya. Harta, tahta, kuota. Wanita sih. Kuota dong, kan kerja. Ya Boy, wanita harus ada loh. Wanita sama kuota terakhir. Iya. Oke, berarti rumah nyaman. Nyaman. Masih tentang connectivity, Pak Ben. Jadi ini tidak akan pernah terjadi ya. Jadi kemarin ada teman kita juga yang ngomong, dia tinggal di satu kawasan, terus kawasan itu mengikatkan diri kerjasama dengan satu provider internet. Ternyata internetnya kualitinya tidak bagus dan dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Nggak bisa kerja di rumah, nggak bisa nonton dengan bebas, sinyalnya putus-putus gitu. Di sini nanti akan bebas memilih berapa provider ya, Pak Ben? Iya, kita bebas sekali nanti. Jadi kita pasti akan tanda tangan tekan kontrak dengan provider dengan syarat-syarat tertentu dan ada sanksi-sanksi tertentu kan. Begitu tidak memenuhi syarat ini, berarti kontrak kita putus, kita ganti yang lebih baik. Yes. Ya, jadi kita udah pikirkan memang. Dan yang kita pikirkan lagi tadi sebenarnya itu work from home, terus tadi jaringan internet bagus, tapi sepertinya ya kita sudah predik bahwa work from home yang akan datang tidak harafiah benar-benar di dalam rumah ya, tapi di kawasan.
Nah, tuh Boy. Jadi kawasan. Jadi artinya nggak ke kantor ya, nggak ke kantor lagi, tapi minimal nggak di rumah ya. Kalau di rumah kan nggak apa bosan juga ya. Jadi mungkin dia akan ke clubhouse, pagi berenang, mandi di clubhouse, langsung work from clubhouse. Tuh Boy, work from clubhouse. Coba. Iya. Terus apakah artinya nanti, Pak Ben, sebentar saya potong. Apakah nantinya kawasan ini nanti full wifi ya? Oh. Aduh, itu belum bisa saya jawab. Tapi di public area kalau Summarecon selalu menyiapkan wifi. Di public area pasti. Iya. Jadi keren banget. Jadi kita tadi tuh bisa di clubhouse. Melanie habis lari gitu ya, lari lagi enak-enaknya. Oh iya ya, jam 9 kan ada Zoom ya, Zoom meeting sama Boston misalkan. Langsung tinggal duduk di taman. Oke. Zoom gitu loh. Enak banget. Wow. Dan itu koneksinya cepat duduk di taman juga, Pak. Iya. Wow. Nah, ini yang kita predik nanti yang ke depan akan beginilah kehidupan kita. Keren. Oke. Pak Ben tadi udah cerita soal fasilitas yang ada di rumahnya gitu ya. Terus di lingkungannya juga pasti akan menyenangkan sekali kan? Di Summarecon Bogor ini. Akan ada apa aja Pak Ben? Apalagi Pak Ben? Di 500 hektar ini akan ada apa lagi? Yang saya udah tahu ada hotel di sini ya, keren banget ya. Iya, hotelnya Royal Tulips ya, Royal Tulips. Tempat kita syuting nih Royal Tulips nih. Boy, di sini penuh loh, Boy. Oh ya. Nyari kamar susah, Bos. Wow, luar biasa. Dan kemudian ada 2 lapangan golf ya, Pak Ben? Iya. Ada di sini ada di lokasi kita sendiri ada yang namanya Gunung Gelis Golf Club, itu 36 hole. Oke. Nah, tetangga kita persis itu namanya Rainbow Hill, ke map benar-benar sebelahan, hanya dipisahkan dengan Sungai Cikeas. Itu ada 27 hole. Jadi kalau saya tambah 36 tambah 27 itu 63 hole, itu equal dengan 210 hektar. Nah, itu adalah bonus tadi tuh, udah lahan terbukanya 62%, masih ada bonus lagi 210 hektar lapangan golf. Lapangan golf itu di luar yang 500 hektar ya Pak Ben? Atau di luar. Masya Allah. Jadi, Boy, kebayang nggak sih ada 4 gunung, lapangan golf 63 hole. Kurang apa lagi hidupnya? Happy banget. Tapi Melanie tidak akan pernah ke golf course. Mas Helmi udah dong. Udah ya? Cubit. Di rumah nih ada tim aku, ada keluarga, kalian dengar nggak? 4 gunung, terus ada lapangan golfnya juga, semuanya hijau sana. Cari duit, cepetan cari job yang banyak, beli kita di sana. tapi itu statement yang salah tuh, Boy. Kenapa salah? Yang suruh cari duit nanti rumahnya aja. Harusnya? Yang suruh cari duit rumahnya. Oh. Jadi beli rumah sekarang, nanti 2-3 tahun lagi harganya udah naik tuh. Rumahnya bisa nyariin duit. Oh ya udah, sudah. Jangan nyari duit. Ayo cari rumahnya sekarang. Boy, aku mau share dikit dong. Aku mau share dikit ya, Mas Helmi, boleh ya? Boleh. Jadi, kalau Summarecon itu, Boy, ya, misalnya dia launching nih ya, terus ada nih harga perdana nih ya. Ya. Misalnya contoh, gue ngalamin sendiri waktu itu dengar di Bekasi. Wah, launching, harganya masih harga perdana. Gue bilang gini, nanti ya. Nanti bisa. Tahu nggak, naiknya itu bisa sampai 2 kali lipat, bahkan lebih. Berapa kali lipat ya, Pak? Ya, jadi harga perdana itu dahsyat ya. Jadi Summarecon Bekasi itu pertama dirilis itu 2010. 2010, harga hari ini udah 3 kali lipat. 3 kali lipat, Mas Helmi. Summarecon Bandung dirilis 2015, 5 tahun yang lalu. Harga hari ini udah 50% naiknya. Nah, Summarecon Mutiara Makassar tuh. Kan Melanie waktu itu yang jadi MC-nya kan tanggal 30 November 2018. Jadi belum ada 2 tahun. Sudah naik 27%. Nah, Melanie itu selalu kalau mau beli, selalu ngomongnya, aduh mahal banget. Nah, itu tuh sebenarnya dari zaman dulu, orang kalau lihat press list, nggak pernah ada yang komen, loh kok murah banget. Nggak ada. Nggak pernah. Nah, jadi kalau beli rumah itu pasti selalu merasa kemahalan hari ini. Tapi tahun depan nyesel-nyesel. Makanya aku selalu nangis. gitu. Saat ini ku menangis. Gitu. Itu kita kan kita saksi hidup ya Pak Helmi ya.
Ya, itu ya. tuh ribuan orang yang kita apa menyaksikan orang-orang seperti itu. Lihat press release kaget. Salah satunya saya, Pak. Iya, kok mahal banget. Tapi setahun, 2 tahun lagi, aduh Pak Ben, saya nyesel kenapa dulu Gila, nyesel banget sih. nggak beli. Boy, saya saksi nyata Boy. Ya bukannya ngomongin Smarekon sih ya. Saya dan Melanie pernah berapa tahun yang lalu kita launching jualan Sumarekon yang di Serpong ya. Yes. Ya, Yeah, in a yeah. day Boy, in a day gitu laku kalau nggak salah rumahnya sold out dan orang belinya tuh sampai antri-antri termasuk ruko ya Pak. Dan kita in a day kita waktu itu jualan berapa? 300 miliar ya. Wah, itu Betul ya Pak Ben? 300 miliar? Yang di Waduh, danau itu ya. saya sendiri udah lupa, udah lama. Ini cluster ya, cluster Iya. yang Smarekon Oh, Serpong. iya. Langsung Iya, waktu the itu. day sold out. Ya sold out. Dia Sampai kayak mereka jualan- itu sampai antri-antri ada yang kayak mau ikut ini gitu, ikut tes masuk perguruan tinggi gitu. Ada yang untuk dapat produk-produk Rebutan, Smarekon. kayak ini kayak jual kacang goreng. Dan diundi Ya. dulu, Boy. Oh my god, Diundi. kayak jual pecel lele di pasar. Jadi mereka store dulu ke bank, ya, kemudian dapat nomor diundi. Oh, Begitu Pak Ben ya? Iya, iya. Ya. Tapi gini yang menarik Mas Helmi. Pak Ben, Boy, dari kondisi sekarang nih ya, ini kan masa pandemi. Ya. Orang kan semua lagi saving money, bener Ya, nggak? ya. Nah, terus kalau mau Pak Ben sekarang bikin Smarekon Bogor gitu. Ya. Are you sure gitu? Seberapa confidence sih gitu kan? Takutnya gimana tuh? Jangan jawab dulu Pak Ben, biar orang penasaran. Ini mau lompat-lompat aja Pak Ben. Habis Iya. aku penasaran nggak? Masalahnya Kenapa? hemat. Ya udah kamu cariin orang yang bisa beli. Membiayai aku. Ya gitu. Jadi jangan ke sana dulu nih. Kita ngomong master plan ini Oh, yang Bogor Bogornya ini dulu. yang bikin siapa Pak Ben? Ya, jadi gini, itu penting sekali ya master plan ya. Master Ya. plan itu benar-benar istilahnya sangat penting karena bagus tidak bagusnya sebuah kawasan itu kita udah berhasil bebasin tanah 500 hektar dengan susah payah, bikin akses setengah mati. Kalau salah pilih master plan, rusak. Iya sih. Jadi milih Kelar, master sudah. plan itu penting sekali. Nah, Oke. kadang-kadang atau malah banyak orang tuh milih master plan, lihat mungkin ada tetangga jualan bagus, siapa master plan-nya? Main diciplak. Padahal kondisi alamnya beda. Ya kan nggak bisa kan? Benar. Ya, betul ya. Jadi kan nggak bisa. Nah, Apalagi di sini kan hilly ya Pak Ben. betul. Nah, makanya kita cari master plan sampai ke Amerika nih. Jadi kita cari SWA, namanya SWA. Kita waktu itu bertiga, waktu itu saya dengan Pak Sugianto Nagaria, Pak Agung Budiman, ke Amerika sana, dan kita lihat dulu hasil kerja mereka. Dan memang kontur yang di Amerika yang dia kerjakan master plan-nya kurang lebih mirip sama kita. Nah, akhirnya kita deal, ternyata memang benar-benar nggak salah ya. Benar-benar kita, bukan nggak salah ya, kalau nggak salah hampir salah kan. Kita benar-benar tepat sekali. Dan memang saya juga kagum ya, memang orang kalau dari Harvard ya, dia tuh lulusan Harvard. Jadi saya yang di sini udah bolak-balik ya, puluhan kali udahlah, atau mungkin ratusan kali keliling lokasi, nggak hafal-hafal ya, karena memang berbukit-bukit gitu ya. Sebelum kita bangun kan memang nggak ada tanda-tandanya ya. Kalau sekarang udah lebih gampang, ada jalan. Ya. Nah, si Andrew itu yang lulusan dari Harvard, begitu nyampe di Jakarta, padahal masih jet lag kan ya. Ya. Dia nggak pakai gambar, nggak pakai apa, dia udah hafal lokasinya loh. Wow. Ini Benjamin, di sini plus 400 meter, di situ ada 450, di sini the highest 500. Gila, ini memang pinter ya anak ya, top sekali. Nah, hebatnya lagi nih, setelah kita kerjakan semua gambar dia segala, ini kan kita udah banyak terima tamu ya, komennya tuh, hah, kok kayak di luar negeri? Wow, itu benar-benar seneng bener dengarnya. Wow, kok kayak di luar negeri, kok keren banget gitu. Itu berapa fee-nya Pak Ben? Fee-nya berapa ya? Mas Helmi? Pasti mahal sekali lah, cuman ya rahasia. Hanya dapur. Kayak lebih bisa aja. Tapi sekarang yang lagi mahal fee YouTuber nih. Oh, Aduh. Kalau Boy juga kalau tanya fee-nya berapa, dia juga nggak pernah. Aduh, Gitu.
Nggak ada apa-apanya dibandingin kalian. Anak bawang ini mah. Ini. Anak bawang tapi bawang bombay. Kita bawangnya kecil-kecil. Bawang putih. Gede banget. Kami nanya master plan. Kalau arsiteknya gimana, Pak Ben? Nah, arsitek juga penting sekali ya. Arsitek Ya. itu kita kan gini ya, namanya arsitek model rumah dan lain sebagainya. Itu jadi arsitek itu dua hal ya. Satu adalah untuk bikin floor plan. Yang tadi saya bilang tuh, floor plan itu living room, dining room yang harus bagus. Makanya tolonglah yang belum ini jangan terpaku di harga. Karena itu bahaya sekali kalau kita fokus di harga yang tadi saya cerita. Begitu rumah serah terima ternyata mau masukin kasur nggak bisa, ini nggak bisa, nyesel. Beli rumah tuh nggak kayak beli baju. Beli baju kekecilan. Ya. Bisa ke penjahit minta tolong digedein kan. Kalau rumah udah kekecilan ya, manggil kontraktor suruh digedein, paling dia jawabnya, aduh Bu, aduh Pak, kalau Bapak pengen digedein harus dibongkar semua nih, berapa duit, berapa repot. Nah kita memang pilih di sini arsitek yang top ya, memang juga gaya arsiteknya sedang tren saat ini, jadi kita pilih tuh Hadi Prana. Hadi Prana tuh top sekali, termasuk yang desain Royal Tulip ini. Dan ini dapat award juga, termasuk desain hotel kita yang di Bali juga tuh Movenpick ya. Nah, terus kemudian satu lagi kita desainnya dari Denny Gondo. Denny Gondo juga lagi bagus sekali. Berapa fee-nya Pak Ben? Ih, Mas Helmi. Ya boleh bongkar dapur. Ya, beda. Kalau sama SW beda lah. SW itu US dollar, kalau ini masih rupiah. Masih rupiah. Helmi nggak tanya, berapa US dollar? Tanya dong. Oh, jangan tanya dong. I love you, Helmi Yaya. I love you. Gue dibayar dolar nih di sini, Mas. Aduh, Masya Allah. Kok rupiah sih? Tinggal dikonversi aja. Tinggal dikonversi. Jumlahnya sih nggak nambah. Sama aja ya. Oke. Jadi kalau Pak Ben, kalau Boy, saya ngelihat kenapa siapa tadi Pak namanya master plannernya Andrew ya, tamatan Harvard. SWA. Jadi tamatan Harvard. Harvard itu ada di Boston. Boston tuh kotanya juga hilly ya, turun naik. Iya. Ya, turun naik. Jadi mungkin dia dapat di sini kayak pulang kampung aja kali dia ya. Yang turun naik juga. Iya. Betul nggak Pak Ben? Iya betul. Dan waktu kita udah mulai bikin infrastrukturnya kan kita udah bangun semua nih. Ya. Udah sebagian lah, udah kita bangun. Kita kirim videonya ke mereka Senang juga banget dia. gini. Wow. Okay. Jadi artinya dia ketemu developer yang cocok juga. Kan kesatu tadi kan, mungkin master plan-nya bagus, tapi ngerjainnya kan nggak gampang. Ya. Nah, ada tantangan. Iya, nggak gampang ngerjainnya. Jadi kita juga kerjanya harus cari kontraktor yang bagus, cari konsultan tanah yang bagus ya untuk kekuatan tanahnya, daya dukung tanah. Plus juga tim kita juga harus bagus ya dalam mengawasi, mengarahkan dan sebagainya. Jadi Pak Ben, kalau saya belajar jadi developer nih ya, dengan tanah yang begini turun naik, ada kontur, ya ada bukit, ada lembah, gitu selalu akan menghasilkan perumahan yang keren banget ya. Yang keren banget. Jadi apalagi daerah terbukanya menjadi banyak. Ada pemandangan ya, ada gunung. Begitu ya Pak Ben? Betul. Dan ini buat konsumen sebenarnya kalau saya bilang ini kesempatan langka ya. Karena sulit banget ya cari perumahan yang cukup besar ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin banyak ya, tapi cukup besar. Cukup besar itu artinya jadi kota mandiri ya. Kota mandiri itu akhirnya kan anak kita sekolah juga ada sekolah. Nanti anak kita udah cukup besar ada universitas. Terus ada rumah sakit, ada tempat belanja dan lain sebagainya. Nah, itu ada office tower nggak Pak Ben? Ada tempat bekerja nggak sini? Pasti ada. Ada kantor. Iya. Mas, namanya kota mandiri akhirnya akan lengkap ya. Mau Pak Ben, mau. Pasti ya, pasti. Pasti kan? Karena pasti. kan mallnya bagus banget pasti, Mas. Dasar perempuan Pak Ben. Ini sama kayak cuman istri. mall di sini pasti beda ya, beda dengan yang di Serpong, di Bekasi, di Kelapa Gading. Karena apa itu bedanya, tadi pasti banyak ruang terbukanya di sini. Oh, kayak di Amerika ya? Iya, betul. Cuman one story, two story gitu kali ya, bukan mall yang tinggi ya Pak Ben? Iya, paling 3 story tapi banyak bukaan gitu. Banyak bukaan. Oh, oke. Kayaknya udah ada
pertanyaan dari peserta nih, Pak Ben. Melanie dulu, Mel. Oh, pertanyaan buat aku nih. Mel, menurut kamu yang suka lari, Summarecon Bogor apakah oke? Oke. Infrastrukturnya. Tadi kan kamu udah lari-lari kan? Iya. Ya. Jadi gini, kalau pelari itu yang didambakan adalah jalan yang lebar untuk latihan lari. Oke. Karena kalau latihan lari di tempat yang udahlah sempit, gangnya kecil, becek pula, jalanannya lobang, kakinya gampang cedera, Mas Helmi. Oke. Jadi itu yang utama dulu. Nah, Summarecon Bogor menghadirkan itu udah pasti dong. Turun naik itu nggak ada masalah? Nah, itu pertanyaan bagus. Justru pelari itu endurance dan speed-nya itu akan didapetin dari latihan hills. Hills. Kita nyebutnya hill repeat. Oh. Jadi kalau latihan naik turun itu justru nambahin VO2 kita. Oh. Nambahin kapasitas. Daripada yang flat begitu ya? Exactly. Coba lebih capek pasti. Lari tanjakan, turun. Turunnya sih nggak capek. Naiknya ya. Naiknya. Tapi kalau pepatah aku setiap ada tanjakan pasti ada turunan. Jadi itu ya benar nggak sih? Ya kan? Jadi itu kenapa emang fasilitas yang paling dibutuhkan adalah jalan yang besar itu tadi yang lebar. Plus, ada plusnya. 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut, benar? Pelari, atlet Indonesia, Agus Prayogo, atlet jarak jauh. Larinya di mana sih dia latihannya? Pengalengan. Ya kan? Oh, iya. Itu kan berapa? 1000 di atas permukaan laut, 1000 meter. Artinya kapasitas parunya juga akan lebih baik. Kardiorespiratorinya. Jadi challenge-nya memang lebih berat, tapi ketika dia nanti lari di dataran rendah, saat dia lomba, larinya akan makin ngacir. Oke. Gitu. Jadi memang kalau lari di atas permukaan laut yang tinggi gitu ya, datarannya ya, dataran tinggi artinya, itu pasti akan ngasih banyak banget benefit buat kita. Secara kesehatan, secara performance. Jadi ya udahlah ya, kurang apa lagi. Harus punya rumah, makanya di sini aku Mas beliin lah satu buat adeknya, katanya adek. Ngomong-ngomong soal beli rumah nih, aku baru baca komen. Ada dari Adam Sky, dia bilang, Pak Boy cocok ambil di Agatis View Golf. Agatis itu yang mana nih? Jadi penasaran. Agatis yang mana? Iya, jadi keren banget sih Agatis. Agatis buka pintu lapangan golf. Kita kan launching 3 klaster nih, 3 klaster sekaligus. Ada The Mahogany, Resident itu by Hadi Prana, terus ada Kavling yang Mahogany Island. Nah, yang Agatis itu adalah The Agatis Golf Resident. Jadi memang rumah yang bersisian langsung dengan lapangan golf itu keren banget. Dan jadi itu rumah-rumahnya self build apa udah cluster build? Sudah cluster build. Oke. Jadi dia bonusnya luar biasa ya. Udah di ketinggian. Kalau Agatis itu kurang lebih ketinggian 400 meter, view-nya lapangan golf, di balik lapangan golf kita melihat ada gunung. Berapa meter Pak rumahnya? Luasnya? Ya luasnya. Macam-macam. Saya nggak hafal banget ya, kira-kira mungkin 200-300 meter lah. Pak Ben, boleh nggak Pak Ben? Ini banyak yang nanya tentang moto, yang new life atau apa gitu. Kita tunjukin dulu TVC-nya Pak Ben, biar nggak terlalu banyak pertanyaan. Biar gue lihat langsung. Boleh nggak Pak Ben? Lihat langsung. Boleh. Orang ngelihat kayak apa sih? Kayak apa sih secara audio visualnya konsep kawasan dari Summarecon Bogor. Boleh nggak Pak Ben? Oke, boleh. Ya, jadi biar kita dapat gambaran, habis itu kita mungkin peserta kalau nanya tinggal lebih fokus. Jadi paling ada apa. Dengan di video ini saya pikir semuanya akan terjawab ya. Oke, silakan di
Pak Helmi. Nice. Pak Helmi, enggak, saya minta waktu satu lagi nih. Jadi ada hasil-hasil pemotretan di lokasi kita. Kurang lebih motretnya 1 bulan yang lalu. Nah ini mari kita saksikan ya. Bagus. Ya. Kalau tadi animasi, this is real condition ya. Real food. Ya, kalau tadi animasi. Kadang-kadang banyak orang animasinya bagus, tapi realnya enggak. Tidak. Kita lihat realnya seperti Nah apa. kalau kita realnya seringnya lebih bagus. This is real, boy. Tadi kita lewat sini, Mel. Yes, betul, Mas. Tadi aku lari-lari juga di situ kan? Wow. Tadi aku ngelewatin marketing gallery. Itu marketing gallery. Itu marketing gallery ya. Tadi aku ke situ. Go. Cakep banget. Ya kiri kanan muka belakang gunung. Tuh gunung lagi. Ini signage-nya ya, ikonik banget kok. Nah ini Gunung Salak nih. Ini itu view dari Agatis tadi. Wow. Ya, jadi memang Boy ya. William, any comment from you, man? Berapa harganya, Pak? Itu yang paling penting, Pak. Mau foto 1000 juga, yang penting harganya, Pak. Nah, padahal dari tadi saya udah bilang ya, beli rumah harga itu nomor 2. Yang penting nyaman, bagus, lingkungan sehat. Harganya udah ada tapi Pak untuk itu. Kira-kira kisaran harga. Sudah. Jadi dari 1,3 sampai 5 miliar. Oke. Itu Itu oke dari lah. Agatis. Ya, tapi itu harganya 2P itu Pak Boy, harganya 2P. Oke. Enggak, tahu Apa itu, nggak tuh 2P? Apa itu 2P? Ya, P yang pertama tadi perdana. Jadi developer di mana-mana kalau perdana pasti harganya dimiringin lah. Pasti lah. Karena kita pasti akan apresiasi kepada pembeli pertama. Ya. Pembeli pertama buat kita tuh penting sekali artinya ya, bahwa dia Penglaris. Ya. bukan penglaris Pak Helmi, lain. Tapi sebuah kawasan 500 hektar, enggak, kita nggak pernah ngobrol lah. Cuman kita tuh apresiasi kepada orang yang benar-benar percaya sesuatu yang belum dibangun. Tadi kan belum ada mall, belum ada sekolah, belum ada pasar ya. Yang ada kan tadi infrastruktur, kantor marketing galeri, terus kemudian show unit. Tapi dia benar-benar sudah percaya. Nah itu kita harus hargai, kita berikan harga perdana pasti. Wow. Nah kedua, di saat begini pasti ada 1P lagi, harganya harga pandemi. Nah, ini nyambung sama, tunggu Pak Ben, ini nyambung sama pertanyaan aku tadi yang sempat kepotong tuh tadi Mas Helmi. Orang pandemi kan pasti kan uangnya dikit ya, maksudnya bukan dikit, tapi saving. Ya kan, orang ngejaga secara financially. Waktunya untuk jangan belanja. Itu dia, uncertainties, conditions gitu kan. Itu gimana Pak Ben? Harga pandemi ini maksudnya jadi? Ya harga pandemi tadi, jadi 2P tadi perdana sama pandemi, jadi harganya benar-benar sangat bagus sekali. Jadi miring banget nih ya? Iya, kesempatan luar biasa. Maksudnya Melanie begini Pak Ben, ini kan pandemik ya. Apakah is it the right time to buy property? Ya, menurut kita ya, menurut saya sebagai profesional, kan kita selalu bicara dengan data, dengan riset, dengan sejarah. Nah, sejarah itu membuktikan setiap habis krisis, itu properti pasti take off. Take off-nya tuh nggak main-main tuh. Jadi after 97 dulu, 97, 98, Indonesia krisis, terus 2008 kemarin tuh yang di Amerika krisis, itu gitu. Di Singapura, di Indonesia malah nggak terlalu berdampak ya. Terutama di Singapura, di Australia, di China. Tapi begitu selesai 2008, take off-nya bahkan lebih tinggi daripada waktu 2007. Ya. Jadi sebelum turun dibanding setelah krisis jauh lebih tinggi. Nah itu by data ya Pak Ben? Ya. Itu by data. Dan terus gini, di Indonesia ini, 5 tahun terakhir ini, properti itu kayak ibarat orang maraton tuh mau take off, mau start, tapi yang nembak finishnya nggak nembak-nembak nih. Jadi artinya masih mandek. Ya. Apalagi
dengan keadaan gini, kayaknya dia sudah tidak bisa dibendung lagi, nanti akan take off tuh. Karena udah cukup lama harga properti itu mandek ya, stagnan. Ya. Jadi Mel, saya very logic lah. Saya punya datanya gitu. Jadi memang krisis itu terjadi. Ada yang 10 tahun sekali, ada yang 100 tahun sekali, Pak Ben ya. Jadi itu data itu. Saya punya datanya. Jadi di seluruh dunia setiap kali habis krisis pasti harga properti naik. I see. Pasti harga properti naik. Apalagi di Indonesia. Ya, Indonesia itu sebenarnya harga properti masih relatif lebih murah dibandingkan dengan di negara-negara lain. Betul Pak Ben ya? Betul. Jauh sekali. Jauh. Oke, jadi jawabannya adalah artinya sekarang ini justru saat yang tepat buat beli properti. Betul. Karena satu, harga lagi murah, dan nomor dua, koreksi saya kalau saya salah Pak Ben, KPR pun lagi murah-murahnya sekarang. Suku bunga? Oh iya, suku bunga KPR sekarang itu lagi murah-murah, begitu Pak Ben ya? Paling murah ya mungkin ya, dalam Justru sejarah kayaknya ini murah sekali. Jadi for info nih, waktu saya habis merit ya, terus kemudian beli rumah, itu dulu ya, ini ceritanya ya, itu kalau kita bisa dapat KPR itu kayak dapat menang lotre itu. Karena nggak gampang. Benar. Nah, bunganya mau tahu, itu almost 24%. Karena Sekarang? zaman dulu tuh kayak beli motor tuh kalau rumah, jadi flatnya itu 12% ya. Setahu saya kalau flat 12% itu efektifnya hampir 24%. Yes. Begitu, nyicilnya. Nggak pakai transfer lah ya, zaman dulu kan belum bisa transfer ya, jadi kita harus ke bank, antri, bayar tiap bulan, telat, didenda gitu. Ya. Hari ini, dulu kan 24, hari ini tuh kalau nggak salah tuh 6%, bayangin. Ada yang kapal 5 Pak Ben? Iya, hanya 25% dari KPR yang dulu tuh, papan sejahtera. Jadi benar-benar ya anak zaman now ya, atau hidup kita saat ini itu benar-benar diuntungkan lah, sangat diuntungkan. Pak Ben, bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk launchingnya kapan sih Pak Ben? Launchingnya kan nanti 17 Oktober rencana ya. Nah, waktu yang tepat tuh ya satu ya, pasti kita harus lahannya siap dulu lah. Yang tadi, kalau kita 250 hektar, pengen jadi 500 hektar tuh benar-benar kita harus siap 500 hektar. Oke. Nah, sebagai developer tuh penting tuh, jadi lahan harus siap, kedua akses harus siap, terus kemudian kawasannya pun ya sebagian kawasan harus siap dikunjungi dan dilihat oleh calon konsumen. Sehingga calon konsumen kira-kira feelingnya udah dapet lah, nanti akan jadi seperti apa. Keren. 17 Oktober tahu nggak Pak Ben? Iya. Ulang tahun aku loh, siapa tahu mau ngehadiahin aku 1 unit, aku nggak nolak kok. Waduh. Boy William Bokis. Boy. Itu ulang tahun my mother juga tuh. Oh serius? Ya, cuman almarhum ya. Itu 17 Oktober juga. Wow. That's cool. Cool. 17 Oktober ya, siapa tahu mau ngado-ngadoin 1 unit nggak apa-apa sih. Ya. Gimana Kak Helmi? Kak Helmi suaranya hilang. Halo, suara hilang. Kak Helmi, Kak Melania, nggak ada suara dari sana. Nggak ada suara. Kalian kayak ke-mute deh. Ini mah normal, Pak. Selalu kalau Zoom meeting selalu ada gini-ginian. Ini the new normal. Tiba-tiba suara hilang. Kak Helmi, Kak Melani. Halo. 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 Jadi mungkin mumpung kita nunggu Kak Helmi sama Kak Melani ya. Jadi kalau tadi Pak Ben bilang ya, this is the right time to buy buat kita semua ya. Oke. Udah ada belum nih? Muncul sekarang. Muncul sekarang. Padahal barusan aku mau bantuin Kak Helmi loh. Aku mau semua. Mas Helmi. Oke. Boy, ini Pak Ben, aku izin bentar aja nih. Silakan, aku mau share sedikit, ada di WhatsApp grup, biasa lah ya, WhatsApp grup namanya juga, semua informasi ada ya. Sumarekon Bogor ini ternyata udah diomongin. Huh? Udah jadi hot issue gitu. Oke, apa isunya? Udah ditunggu-tunggu. Nah, yang keren adalah kemarin waktu lagi pembukaan booking unit prioritas nih ya. Unit prioritas. Tanggal 23 September. Ya. Itu kan. Nah, itu jam 3 sore.
Ya. Kurang dari 5 menit, sebentar dibilang kurang dari 5 menit unit prioritasnya udah full book. Oh iya? Kurang dari 5 menit Pak Ben, ini apa-apaan sih? Udah habis. Ya, jadi ceritanya kan gini, tanggal 23 Oktober kan kita jam 10 sampai jam 12 tuh ini ya, product knowledge tuh. Product knowledge tuh artinya kita menjelaskan apa yang kita akan launch, kita ceritakan bahwa akan ada 3 klaster, The Mahogany Residence, The Mahogany Island, The Agatis Golf Residence, total tuh kurang lebih 600 unit. Nah, kita kasih tahu juga dari 600 unit ini 10% kurang lebih itu 60 unitan, hampir 10%, itu namanya unit prioritas. Unit prioritas itu artinya Boy atau email atau Helmi kalau mau beli, booking duluan, nggak usah ngantri nanti, nggak usah diundi maksud saya. Tapi harus cepet-cepetan. Nah, kita kasih tahu nanti start jam 3 siang. Nah, begitu kita start, kita udah harus computerize semua tuh sama pakai payment gateway segala. Dan begitu daftar, 1 jam harus bayar. Kalau 1 jam nggak bayar akan hangus. Yes. Itu baru 2-3 menit. 2 menit ya kalau nggak salah itu udah langsung habis. Mas, Bahkan beberapa agent sampai ngomong, waduh ini kayaknya mungkin curang nih Sumarekon nih. Jangan-jangan diatur yang ngambil sales in-house semua. Tapi di grup juga, kita kan ikut grup ya. Nah, tapi tiba-tiba ada agent ngetok, enggak kok, gue dapat. Ada lagi agent lagi, saya juga dapat. Jadi artinya malah dari 10% itu mostly dari agent semua yang ngambil, dan mereka happy sekali ya. Jadi bisa. Nah, setelah 10% tadi, pendaftaran tuh luar biasa ya. Sampai hari ini tuh naik terus. Itu yang namanya unit diundi. Mungkin Boy bingung juga ya, beli rumah diundi itu. Beli rumah diundi. Jadi pendaftar setelah yang prioritas itu kita kumpulin semua. Launchingnya kan nanti tanggal 17 Oktober. Nah, tanggal 15 kita tutup pendaftaran. Terus tanggal 16-nya kita undi. Nah, undinya ini walaupun pasti bisa pakai komputer lah, gampang ya. Tapi takutnya dianggap nggak pas gitu ya. Jadi kita lebih baik undiannya model zaman kuno aja lah, dilinting namanya satu-satu, masukin ke sedotan, pakai sedotan, masukin ke bowl, kocok, ada wakil agent yang ngambil, woi nomor 1 Helmi Yahya, tulis. Nomor 2 Boy, tulis gitu. Nah itu. Pak Ben, jangan Pak, kalau MC bertiga ya Pak Ben? Iya. Untuk undi. Nomor-nomor itu artinya nanti pada saat tanggal 17, kayak Helmi Yahya tadi nomor 1, itu kesempatan pertama yang memilih setelah tadi prioritas tadi. Jadi pertama prioritas dulu, milih, selesai prioritas habis, berikutnya kami undang Bapak Helmi Yahya. Gitu. Nah, Pak Helmi maju untuk milih, gitu. Dan seterusnya. Milih unit. Itu seru tuh. Jadi sebenarnya rumah yang aku tinggalin sekarang, ini juga dari undian juga, kita ngundi juga. Dan ini aku sebenarnya, I am your citizen. Ini Sumarekon Serpong. Oh, waduh. Wow. Bukannya bilang dia tadi kan? Iya. Dan you know what? Kenapa I like Sumarekon dan benar-benar I can talk about businesses in Sumarekon Serpong Mall, Sumarekon Serpong Bekasi. Jadi emang your mall is our go-to place. Kita punya restoran food and beverage and we put it in your malls. Iya. Karena trafficnya selalu pasti bagus dan people like the suasana dan lain sebagainya. Yes. Dari tadi ngomong dong, Boy. Iya. Tahu gitu syutingnya di Serpong aja. Harusnya kan? Pak Ben, saya mau nanya. Kalau dulu saya nggak tahu apakah sampai sekarang. Nggak ada tuh cerita. Kalau dulu kan ada orang, kalau di tempat lain maksud saya ada orang kalau dia mau beli berapapun unit dikasih. Padahal setelah itu kan kosong. Kalau ruko ditulis disewakan. Dulu katanya Sumarekon itu nggak boleh ya dibeli oleh orang beli lebih dari 1 gitu, nggak boleh. Bukan dulu ya, sampai hari ini pun. Oh, sampai hari ini? Pak Helmi ngomong, saya mau beli 10 gitu, nggak bisa, maksimal 2. Walaupun saya bayar? Nggak bisa, maksimal 2. Karena ini bukan durian ya, orang makan durian ada yang bisa 10 butir, ada yang 1 butir ya. Kalau rumah kan Pak Helmi ya maksimum 1 lah, kalaupun mau nambah 2 dijebol supaya bisa lebih gede ya. Jadi maksimal 2. Pertimbangannya apa Pak Ben? Kenapa? Pertimbangannya apa? Alasannya?
percuma lah Pak Helmi kalau beli 10, hari ini Pak Helmi memberikan berkat buat kita, rezeki buat kita. Tapi 2 tahun kemudian Pak Helmi jadi kompetitor kita. Kita jual 3 miliar, Pak Helmi ngomong beli gua aja nih 2,5 miliar, waduh. Yes. Ya kan? Nah, kita nggak mau lah. Karena Pak Helmi beli 10 itu artinya akan berspekulasi dengan properti kita. Jadi nggak ada tempat untuk spekulan ya? Properti itu bukan buat spekulasi, tapi buat dimiliki, dihuni, walaupun itu merupakan investasi yang baik. Gitu. Nah, plus gini, kalau Pak Helmi beli, serah terima kan kita katakan di 2 tahun atau 2,5 tahun. Nah, pada saat selama belum serah terima, Pak Helmi jual, itu kena penalti. Penaltinya nggak main-main tuh, 11%. Berapa persen ya? 7,5%. Ada penaltinya lah ya? Iya, jadi pasti orang akan mikir 2 kali kalau saya beli terus dalam tengah jalan saya jual. Yes. Tapi dengan begitu, dengan aturan yang begitu ketat, justru untuk pembeli-pembeli serius itu nyaman. Benar, setuju. Teman-teman saya itu teman pembeli serius semua, bukan teman investor gitu loh. Kalau enggak nanti tetangganya Boy itu spekulan semua tuh, tetangganya rumahnya kosong semua. Iya. Tetangganya, ya kan? Jadi nggak nyaman tinggal di sana penghuninya. Nah, Pak Ben, ini menarik nih ya. Saya tahu dari dulu Mas Helmi juga tahu ya. Summarecon itu setiap launching produknya itu pasti laris manis kayak kacang goreng. Boy, parah banget Boy. Itu orang sampai ngantri. Gue lihat pakai mata kepala sendiri gitu ya. Semua orang ngantri, rebutan, diundi, ngantri pula. Itu luar biasa perjuangannya buat dapetin unit di Summarecon. Nah, ini Summarecon Bogor kan hadirnya di masa pandemi nih. Kemarin belum apa-apa aja udah langsung sold out. Itu tuh kayak 5 menit, nggak nyampe 5 menit, langsung habis gitu kan ya. Bookingnya udah fully book. Ini rahasianya mungkin ada doa-doa khusus gitu nggak sih Pak Ben? Sampai sehingga even though ini pandemik gitu, tetap aja laris manis. Iya, sampai kita tuh udah nggak berani ngangkat telepon lah. Karena kalau ngangkat telepon pasti, Pak Ben, tolong nggak bisa saya dapetin tanpa diundi. Udah mending saya ngumpet dulu aja, pusing jawabnya. Jadi ini menurut kita, satu ya, pasti berkat doa kita semua lah. Kita semua selalu busuk berdoa supaya kita bisa diberi hikmah ya, untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai ya. Nah, sehingga kita benar-benar memang dituntun ya. Semuanya ini kalau saya bilang tuh serba pas ya. Pas ya. Kita launching Summarecon Bogor ini pas sekali momennya. Mungkin kalau kita selesai duluan, katakan nggak 8 tahun ya, 5 tahun kita udah selesai, kita launching di 2017, mungkin tidak sedahsyat sekarang. Kenapa sekarang begitu dahsyat? Karena pas sekali momennya. Pas orang lagi cari rumah nyaman. Pas orang lagi nyari lingkungan sehat. Nyari-nyari nggak ketemunya Summarecon Bogor. Waduh, ya kan? Itu pas. Jadi begitu datang, kaget sekali, ketinggian 300 sampai 500, view-nya 4 gunung, density-nya tadi yang saya sudah jelaskan hanya 38%, belum lagi bonus lapangan golf 210 hektar. Nah, begitu lihat press list juga dia, kalau orang yang pemerhati properti, tahu lah bahwa ini harganya 2P nih, harga perdana dan pandemi. Harga pandemi. Iya, apalagi yang orang suka beli KPR. Jangan salah ya, beli KPR itu bukan berarti orang itu tidak punya uang cash. Namun, kalau menurut saya sering nyaranin, kalaupun punya uang cash, Boy, mending beli KPR. Ya benar, Pak. KPR tuh murah sekali bunganya. Oke. Nah itu saya bilang serba pas ya. Ini kayaknya ada pertanyaan dari... Sorry, satu lagi Pak Helmi. Apa? Melani. Yes, Pak. Pas lagi begini. Zaman pandemi gini, semua orang tuh beli apapun ya, takut ya, karena takut nggak deliver, takut nggak dibangun, takut dibohongin, Bener. Ya kan, lagi zaman gonjang-ganjing ini kan gitu. Sehingga orang kalau beli rumah pasti cari developer yang terpercaya kan. Itu dia. Jadi begitu semuanya oke, pas terakhir lihat siapa developernya, Summarecon langsung. Ya, benar sih, iya. itu setuju sih aku. Emang banyak banget ya developer di Indonesia, tapi developer yang committed, gitu, yang punya komitmen, yang punya track record yang bagus tuh nggak banyak, Boy.
Nah, Summarecon tuh udah 45 tahun, kebayang nggak sih? Udah banyak banget kawasan yang dihidupkan, nggak cuma bangun fisiknya doang nih. Udah gue kasih rumah, udah gue kasih mall, gue kasih perkantoran, udah terus ditinggal. Summarecon nggak gitu, Mas Aldi. Ya, percaya banget. Boy, sebelum Boy mungkin bantu kita bacain pertanyaan dari... Boleh. Iya. Tapi sebelum itu, walaupun kami nggak sempat bahas ya, teruslah mengirimkan pertanyaan ya kepada kami, karena untuk penanya-penanya yang kami anggap bagus akan ada 3 sepeda lipat, kemudian 10 vacuum ya robotik, robot vacuum, dan 5 vacuum ya, 5 vacuum cleaner dan 10 voucher belanja. Yeay. Oke. Silakan kita baca pertanyaan nih Kang Helmi. Yap, silakan. Oke, ini yang pertama datang dari Jaya Santruna. Boy dan Melanie, pilih beli rumah secara cash atau kredit dan kenapa? Apa dulu nih? Gue dulu deh. Boleh, go. Kredit aja deh. Tadi kan Pak Ben udah bilang. Bunganya lagi kece banget sekarang. Ya nggak Mas Helmi? Enggak. Kenapa kredit aja nih? Saya kasih clue-nya nih. Oke. Kasih clue-nya ya. Jadi katakan hari ini kita kredit ambil 7 tahun atau 10 tahun ya. Nah, katakan kita beli rumah yang 1,5 miliar lah, terus kita kredit, terus dihitung-hitung sama banknya, oh cicilannya katakan 20 juta. Nah, 20 juta ini kan equal sama handphone merek tertentu itu, ya kan? Nah, 3 tahun lagi kita coba cek, cicilan kita buat beli handphone merek itu cukup nggak? Ya ampun, udah nggak cukup, diketawain sama toko handphonenya. Bu, handphone harga situ mah udah nggak ada, Bu. Ya kan? Nah, tapi terus ngecek ke Summarecon coba. Itu yang rumah waktu itu saya beli, sekarang harganya berapa? Kaget juga. Hah, udah naik sekali. Ya. Jadi intinya gini, yang buat nyicil lama-lama terdepresiasi, yaitu tadi itu, hari ini bisa buat beli handphone, mungkin 3-4 tahun lagi handphonenya udah naik. Ya. Tapi yang dicicil kan rumahnya, dia kerja siang malam buat kita, naik terus harganya. Benar. Nah, makanya saya bilang, mending beli pakai KPR. Benar. Benar. Tuh. Iya, okay. Sama. Aku juga. Sama, Boy. Iya dong, kredit lah, kredit paling enak. Selain itu bagus dan ini kita bayar DP, ya kan? Terus sisanya kita puterin dulu untuk bayar bulanannya. Iya, betul. Jadi ujung-ujungnya kita cuma beli DP-nya. Dan dagang banget. Boy, lo ada bisnis nggak, Boy? Bank ini sekarang seneng tuh kalau yang mau kredit tuh YouTuber, atau kayak Melanie itu pelari gitu loh. Karena lagi naik daun. Dibayar pakai AdSense. Lah iya. Dibayar AdSense. Ya lah gitulah caranya. Beli mobil apapun juga kalau bisa kredit aja. Terin tuh duitnya. Jangan cash, habis itu cashnya. Iya. Setuju. Dibayar pakai AdSense. Namanya. Nah, ini bukan artis, Kak Helmi, Kamelan ini pedagang. Otak dagang banget ya, Boy. Matanya nggak usah digituin lah, kita juga udah tahu lah. Lo punya bisnis apa, Boy? Oh, jadi kita kalau di mall-mall kita ada restoran business, food and beverage, kopi tiap, Apocalypse, sama sekarang ya I'm running my digital platform business. Jadi, ya di luar itulah, nggak dagang ayam goreng gitu. Biasanya artis kan dagang ayam goreng. Nggak restoran, kita restoran aja. Oh, Boy Fried Chicken. Boy Fried Chicken, BFC. BFC. Ini ada pertanyaan, tolong lihatin. Ini Mel, bacain pertanyaan dari Muhammad Afandi. Oke, buat Boy sama Melanie, hal apa yang harus diperhatikan atau tips membeli rumah bagi milenial? Boy dulu deh. Oh, yang pasti cari yang hijau, asri, dan sejuk. Beli di Summarecon Bogor, udah titik. Pokis loh. Paling bisa ya. Iya. Melanie apa, Melanie? Apa? Gue gak mungkin jawab idem kan ya? Oke. Yang pasti gini, kalau millennials itu kan biasanya rata-rata yang masih single. Atau kalau nggak single, ya paling baru nikah gitu kan. Masih keluarga kecil. Nah, kalau udah kayak gitu, pilih rumahnya juga boleh lah. Mulai dari yang basic dulu, ukurannya juga yang dasar dulu. Nah, tapi kalau nanti udah nambah gitu anaknya, nambah keluarganya, bisa tuh ditambah lagi untuk beli rumah yang agak lebih besar sedikit. Sekarang yang kecil lagi. dulu. Yang kecil dulu, yang compact aja dulu Mas Helmi. Iya kan? Itu pertanyaan itu kalau yang jawab perempuan sama laki itu beda. Kenapa? Kalau perempuan cukup
cari yang ngebayarin. Mas Helmi mah gitu. Emang nanti mau bayarin rumah buat aku? Banyak banget. Kita cariin nanti yang ngebayarin. Ada lagi nih ya. Ada lagi. Oke. Oh ini bagus nih ya. Kenapa harus beli rumah di Summarecon Bogor? Dari Pak Ben. Tapi Pak Ben cuma boleh ngasih 5 kata. Wih, ngeri banget. 5 kata Pak Ben. Kenapa harus beli rumah di Summarecon Bogor 5 kata? Karena memang pas banget. Karena memang top banget. Udah 4. Pas banget. Pas banget. Bangetnya 2. Bangetnya 2 kali. Karena memang pas banget. Mantap. Apalagi guys? Ada lagi nggak? Kamerani bantu cari. Yes. Oke. Tapi by the way ngomongin soal rumah milenial tadi ya, gue mau nambahin dikit sih. Oh iya. Kebutuhan milenial sekarang ini kan kebanyakan emang internet ya Mas Helmi ya. Oke. Itu juga salah satu hal yang harus diperhatiin sih dalam nyari rumah ya. Kayak Summarecon Bogor udah punya fasilitasnya gitu. Jadi ini bisa menambah value-nya kita sih. Kalau nyari rumah perhatiin juga bukan cuma rumahnya enak atau compact, fasilitas internetnya ada, sama lingkungannya juga udah mesti hidup. Jangan sampai kita punya rumah keren tapi jauh dari mana-mana, buset deh. Kan repot ya. Mel, ngetes aja nih Mel. Apa? Tadi masih inget nggak? Kok jadi aku yang dites sih? Pendaftarannya kapan dan launchingnya kapan Summarecon Bogor? Kan kemarin udah mulai pendaftaran buat prioritas 23 September. Launchingnya ulang tahun, Boy. 17 betul ya Pak Ben? 17 Oktober kan? Iya. Ya Pak Ben, betul ya? Keren loh. Jawaban Melani betul ya? Betul. Oh ya udah oke kalau gitu. Jadi kita 17 Oktober bakal kesini rebutan nih. Gimana? Kayaknya kayak gitu deh. Kayaknya emang ini kayak kode-kode dari Tuhan gitu. Kenapa launchingnya harus sama apa ulang tahun gua? Oke, kita udah hampir habis nih waktunya. Kalau dibiarin kita ngobrol terus nih. Mungkin Boy ada apa yang ingin disampaikan kepada para viewers kali ini, mungkin tips ya. Ini kita ngomongin tentang rumah idaman ya, dan apa yang kita pelajarin dari diskusi kita berempat hari ini. Oh ya, sebelumnya thank you semuanya yang udah pada hadir hari ini pagi-pagi nongkrong barengan sama kita. Thank you semuanya. Palingan ya buat kita yang mau nyari rumah ya, Boy juga sama sih lagi di umur-umur yang harus build my own home dan build my future ya kan. Palingan ya cari-cari tempat yang bikin kalian nyaman. Kalau buat Boy pribadi, gue suka yang hijau, gue suka yang apa, karena it's long term. Kita kalau bangun rumah ini long term bukan short term. Kalau mau investment dan lain sebagainya, that's a different story. Cuman kalau mau nyari dream home buat kita, cari yang benar-benar we can live there forever. Kita bisa kerja dari situ, kita bisa enjoy our life di situ. Kalau kita kena pandemi-pandemi lagi seperti ini, amit-amit, everything is accessible from your home. Cari yang efektif. Jadi hidup kita nggak dibuat ribet. And a house should be a place where kita nyaman dan meringankan hidup kita, bukan membebankan. Oke. Mel? Tadi Boy udah bilang juga, house, it's not only a house for me, it's a home. It's home. Jadi kalau mau punya rumah, gue mesti betah banget tinggal di situ. Gue cinta dan bangga sama rumah gue, dan lingkungannya mesti bikin gue jadi lebih berkualitas hidupnya. Dan Summarecon punya itu. Sip. Pak Ben? Waduh. Ya memang ya dengan dengan hidup baru ini ya. Kita memang kenapa new life ya. Yep. Jadi memang menurut saya kita harus menemukan new environment. Nah, new environment supaya kita bisa new life itu adanya di New City ya. New City ini itu namanya apa? Summarecon Bogor. Dan seperti yang tadi saya bilang, semuanya lagi pas nih. Pas banget, ada rumah nyaman, pas banget ada lingkungan yang sehat ya kan. Pas banget harganya juga lagi harga pandemi dan perdana, pas banget bunganya juga lagi murah. Jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Ya. Oke, baik viewers, terima kasih sudah 1,5 jam bersama kami berempat. Jadi saya berharap banyak sekali hal yang di-share. Hari ini kita sebenarnya tidak hanya ngomong tentang Summarecon Bogor, tapi kita bicara tentang rumah idaman. Jadi begitulah, apalagi sekarang COVID-19 masih berada di tengah kita, ya, dan ingat this is time to buy. Karena harga lagi bagus, ya, dan kemudian KPR bunganya lagi bagus, dan karena COVID-19 mengajarkan kita bahwa rumah itu harus menjadi home, yang juga menjadi office kita. Ya, bukan saja tempat kita tinggal, tapi tempat kita
bekerja. Jadi pilihlah rumah di mana kita bisa bekerja, nyaman, dan bisa memenuhi kebutuhan kita. Terutama untuk generasi sekarang, internet, wifi. Ya, ya. Dan itu Mas dia. Helmi, ingetin Terima kasih. satu lagi, developernya mesti bener. Ya. Dan Itu kalau penting. Anda beli rumah, ingatlah bukan saja location, tetapi developer. Terima kasih. Thank you, Boy. Thank you, Mel. Thank you, Pak Benyamin. Bye. Bye, Boy. Halo. Ya, Terima kasih. jadi informasi pemenang kami akan umumkan melalui Instagram @sumarekon.bogor. Yes. Jadi pemenang yang akan dapat tadi 3 sepeda, 5 vacuum, dan 10 voucher belanja akan diumumkan melalui Instagram @sumarekon.bogor. Double M ya. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Aku mau lari lagi ya, Mas. Dadah. Kenapa? Emang enak.